Salam semua teman-teman dari NDB, baik bapak-bapak, ibu-ibu atau semua sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan hari ini. Salam kangen dari saya semuanya. Dan sekali lagi hari ini kita akan ada NDB yang kedua online dan mungkin semuanya lagi pada di tempat tidur, mungkin semuanya lagi rebahan, mungkin bosen, mungkin garing. Nah, mungkin istri saya akan kasih trik-trik apa yang dia kerjakan selama 2 bulan ini biar teman-teman bisa tahu di rumah itu bisa enjoy seperti apa. Silakan. Hai, halo, shalom semuanya, apa kabar? Pasti kita semua kangen-kangenan, saling pengen ketemu gitu. Selama hampir 1,5 bulan ini, wow, di rumah, yang pasti seperti yang lainnya, masak, coba resep baru gitu. Oke juga, tapi akhirnya saya pikir kayaknya jangan setiap hari kita coba masak gitu ya. Saya mulai tanya Tuhan, selama kita di rumah, selama corona ini pasti Tuhan punya maksud tertentu. Yang pasti dalam satu keluarga kita lebih bisa nyocokin diri satu sama lain, saling bisa untuk lebih memahami. Good. Jadi di rumah tuh mungkin awal-awalnya banyak senengnya, terus di tengah-tengahnya bosen, di tengah-tengahnya ada sedikit fight atau apalah gitu ya. Tapi pada endingnya saya menyadari Tuhan bawa kita ke rumah, stay satu sama lain untuk bisa nerima keluarga itu apa adanya. Karena keluarga itu berkembang sesuai dengan umurnya masing-masing. Wow, dan hari ini kita sudah nggak perlu lama-lama lagi, mari sama-sama kita saksikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang akan pelayanan, dan selamat beribadah dan jangan lupa bangun dari tempat tidurmu untuk ketemu sama Tuhan di menit-menit ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom di Bekasi Family. Kita bersuka cita bahwa sore hari ini kita bisa beribadah online bersama-sama dengan New ND Bekasi. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil namanya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya percaya semua tahu lagu ini, amin. Mari sama-sama biar hanya jemaat Tuhan sendiri nyanyikan pujian ini dari rumah-rumah. Haleluya.
katakan bersama. Ada satu, tak pernah dia tinggalkanku. Sambil tepuk tangan. Di waktu, amin, dia selalu. Mari sama-sama katakan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sambil tepuk tangan sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Panggil namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita sama-sama percaya kalau Tuhan bakal kasih kemenangan buat setiap kita, amin. Untuk apapun yang boleh kita alami hari-hari ini, kita mau sama-sama terima hari ini kemenangan yang dari Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami saat ini untuk ketemu sama Tuhan, untuk nyembah Tuhan sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami bawa hidup kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terima yang banyak hari ini dari Tuhan, kami mau terima segalanya yang dari surga Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan.
aman di dalam-Mu. Oh, hidup kami aman, hidup kami tentram dalam-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, ayo mau pegang janji-Mu, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Bersama-sama katakan, ku percaya, ku percaya, Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu, ku berjalan, ku
worship Him. We worship. We believe in you, Lord. For you let your will be done. Let your will be done. For you are worthy, as it is in heaven. Jesus, Kau layak terima pujian. Kau layak more and more and more and more and more, Jesus. Kami mau percaya, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu Tuhan. Yang mustahil bagimu, Jesus, Jesus. We gotta sing to you, we gotta sing to you. We praise you, Lord. God, 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 come in our place, come in our place, Jesus. Come on, let's worship Him. Yes, God, yes, God. Jesus, oh Jesus. We believe our victory is in you, Lord. We believe, Lord. Kami mau ambil semua kemenangan yang Tuhan boleh sediakan untuk setiap kami, Tuhan. Atas hidup kami, atas keluarga kami. Come on, saat ini mari mulai ambil kemenangan-Mu. Semua yang mungkin hari-hari ini mulai dikalahkan, mari mulai ambil kemenangan-Mu kembali. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles
Jesus has given me. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. Jesus has given me. One more time, sing when I lift my voice. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Come on. Jesus has given me. When I open up my mouth, when I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority. You have given me. Come on, sing. You are my champion. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered. You are my champion. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. Come on, sing it with your mouth. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Ya, hari ini kita sama-sama lagi ketemu di NDB Online Service yang kedua. Dan hari ini kita sama-sama akan bahas sebuah hal sederhana tapi jadi sesuatu yang tidak sederhana di hadapan Tuhan. Kenapa tidak sederhana di hadapan Tuhan? Karena sekali lagi setiap daripada kita tuh berharga dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, sepanjang saya liburan, saya ambil sesuatu dulu. Saya tuh pesan sesuatu di online. Dan saya pesan sesuatu yang bikin jadi hobi baru saya. Saya pesan ada biji daripada kangkung, benih kangkung. Saya pesan lagi ada rumput. Saya pesan lagi ada ini pokcoy, bibit pokcoy. Dan ada beberapa bibit yang lain, ada bibit seledri. Dan yang paling saya suka adalah bibit kacang panjang. Ini adalah bibit-bibit yang saya beli. Ada beberapa pohon yang saya tanam di rumah saya di tempat yang kecil. Nah, ketika saya tanam hal ini, ketika saya pertama kali mulai nanam, saya tuh nggak tahu caranya. Saya sebar saja, dan ketika saya sebar, percaya nggak percaya, nggak ada yang hidup. Nah, akhirnya saya buka sesuatu yang sangat biasa saat ini adalah buka YouTube. Saya buka YouTube. Alangkah kagetnya saya ketika saya tahu bahwa untuk bikin semua bibit ini tumbuh, ternyata ada perlakuan khusus. Ada bibit-bibit yang sangat kecil seperti seledri, itu nggak perlu dibikin perlakuan khusus, memang cuma disebar saja. Tapi untuk yang kayak kacang panjang, untuk yang kayak jeruk, bahkan beberapa bibit yang lain, itu saya harus lakukan sesuatu hal yang sederhana. Apa yang saudara saya harus lakukan? Saya harus cuci. Ketika saya cuci, saya harus rendam beberapa lama dengan air yang tidak terlalu panas,
Setelah itu saya harus jemur di matahari. Nah saya berpikir ketika saya jemur di matahari, saya cuci, kenapa ya kok harus seperti ini? Itu nggak cukup sampai seperti itu. Ternyata ada satu hal yang lebih mengerikan lagi yang saya baru mulai ngerti tentang sebuah bibit. Bibit itu setelah dikena matahari, dijemur matahari, saya harus mempersiapkan sebuah tempat di mana tempat itu harus berupa kain, dan kain itu harus dibasahin. Nah kain itu harus diisi oleh bibit-bibit tersebut yang sudah kena matahari. Saya berpikir, udah dibasahin, dikeringin, kenapa dibasahin lagi? Saya mikir banget itu. Dan ketika mulai dibasahin, saya taruh bibitnya. Saya harus taruh di sebuah wadah yang tetap harus ada udaranya, tetap harus ada kelembapannya, harus dikasih air, tapi harus di tempat yang sangat gelap. Nah di titik ini saya mulai berpikir banget teman-teman, sahabat-sahabat, saya mulai berpikir banget. Bibit aja ngalamin hal yang gak enak. Dia diharuskan ngapain teman-teman? Dijemur di matahari. Setelah dijemur di matahari, dia ditaruh lagi di tempat yang lembab. Setelah ditaruh di tempat yang lembab, dia harus ditutup mati. Sehingga saya berpikir ini mah bikin bukan bibitnya hidup tapi mati. Dan saya mulai ngerti di situ. Tuhan mulai ngajak ngomong saya di situ. Bibit itu harus mati dulu, baru dia ada. Waktu saya mulai buka di hari pertama, bibitnya tidak ada pertumbuhan. Di hari kedua saya buka, bibitnya tetap tidak ada pertumbuhan. Kaget banget ketika dibuka di hari ketiga, mulai ada akar masuk ke kain-kain yang ada. Dan saya mulai berpikir, wow, bibitnya hidup. Di dalam kematian, di dalam sebuah yang gelap yang harusnya kelihatan mati, bibitnya malah hidup. Dan ketika mulai hidup, saya mulai pindahin bibitnya ke tempat yang tempat-tempat yang nggak berguna. Dulu tempat ini adalah tempat-tempat yang sangat berguna buat hidup keluarga saya, tempat-tempat yang sangat berguna untuk dipakai untuk barang-barang produk bagus bisa dipakai di situ. Saya mulai rubah tempat tersebut untuk jadi sebuah tempat di mana saya bisa masukin pupuk, saya bisa masukin bibit-bibit tersebut untuk mulai tumbuh. Dan pada akhirnya mungkin saya harus ilangin beberapa tulisan di sini, tapi pada akhirnya bibit tersebut tumbuh seperti ini. Ini bukan bibit yang saya cerita, ini bibit pepaya malah. Dan sungguh saudara-saudara masih lihat, ini bibit kepala bibit yang masih ada. Nah, waktu saya mau share tentang ini, saya bicara sesuatu yang sederhana. Bibit itu kelihatannya harus mati. Kita semua harus mati. Bahkan tempat di mana saya memakai untuk bibit tersebut adalah tempat yang harusnya sudah dibuang, tapi bisa terpakai kembali untuk sebuah tempat di mana bibit itu ada. Saya berpikir selesai, bibit ini akan tumbuh seperti saudara tadi lihat dan akan tumbuh besar. Saudara tahu, ketika bibit ini saya taruh terus di tempat itu, kalau saudara bisa ketemu ke rumah saya, saudara bisa lihat bibit itu bukan tambah banyak, kelihatan di awal banyak, tapi lama-lama bibit itu mati. Lama-lama bibit itu berkurang sangat banyak sampai akhirnya mati. Dan saya berpikir, kenapa, ada yang salah apa? Mereka pakai humus yang terbaik, tanah pupuk yang terbaik, yang saya beli yang terbaik, tapi kenapa mati? Sampai ketika akhirnya saya mulai memindahkan tempat di mana yang harusnya tempat kecil ini, saya pindahkan ke tempat yang sederhana, yaitu tanah. Katakan sama-sama tanah. Dan ketika saya pindahkan ke tanah, saudara, tumbuhan itu mulai tambah besar dan tambah besar. Yang tadinya banyak yang mati, ini tidak, ini tambah besar dan tambah besar. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang kita berharga banget untuk ditaruh di sebuah tempat yang seperti pupuk yang bikin kita tumbuh semua, pertobatan tumbuh semua. Tapi setiap dari saudara itu penting buat Tuhan ditaruh di tanah yang tepat, bukan di pupuk yang tepat. Hari ini saya mau share sesuatu tentang ya kitab saya tentang Markus 2. Di sini dibilang sebuah hal yang sederhana, orang lumpuh yang disembuhkan. Saudara, apa hubungannya bibit dengan lumpuh? Berapa banyak saudara hari-hari ini ngalamin kelumpuhan rohani? Engkau ngerasa, aku trauma, pastor. Aku trauma kak, aku trauma untuk lihat ke depan. Aku udah gak bisa lagi ibadah. Aku udah gak bisa lagi pelayanan. Aku udah gak bisa lagi lakukan sesuatu yang positif. Semuanya bikin aku trauma. Ada sebuah hal yang bikin aku trauma. Gembalaku bikin aku trauma.
Orang-orangnya aku sayang bikin aku trauma. Bahkan aku pernah jadi pengerja dan bikin aku trauma. Saudara, saya mau bilang sama saudara, bibit itu harus bertumbuh. Dan bertumbuh itu naik ke atas. Bertumbuh itu bukan hanya naik ke atas, tapi juga ke bawah. Seperti ketika saya ambil bibit pertama kali, ketika saya buka kain 3 hari, waktu saya ambil, wow, itu bibitnya ada di semua kain. Tapi harus dipindahkan ke humus, ke kompos, supaya apa? Dia tambah tinggi. Tapi ketika dikasih ke kompos, dia harus dipindahkan lagi ke tanah yang normal, supaya apa? Pertumbuhannya benar dan tepat. Saudara, kalau hari ini saudara berkata, aku udah pelayanan Kak, aku udah pelayanan pastor, aku udah pelayanan Bapak Ibu, saya sudah pelayanan, saudara saya udah pelayanan. Tapi seperti di bibit itu aku ditaruh di tempat yang gelap kembali. Ada sebuah area di tempat gelap dan saya gak bisa lihat apa-apa. Saya gak bisa lihat apa-apa, saya gak bisa ke gereja, saya gak bisa nyembah Tuhan. Walaupun ibadah online ada di mana-mana, saya gak bisa nyembah Tuhan. Saya gak bisa berkata-kata Tuhan baik. Saudara, di Markus 2 itu bicara sesuatu yang luar biasa. Orang lumpuh sekali lagi disembuhkan. Ayat pertama berkata seperti ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, bersiarlah kabar bahwa ia ada di serumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Sudah tahu ayat ini? Ini ada seorang yang pengen banget sembuh. Dia pengen banget sembuh. Dan ketika dia pengen banget sembuh, ada orang-orang yang berusaha ngangkat dia. Kenapa? Karena pintu depan sudah tertutup. Kenapa pintu depan tertutup? Bukan karena Yesus tidak membuka pintu, tapi begitu banyak orang lagi cari dia. Saudara, ketika hari-hari ini saya melihat baca ini, saya kaget luar biasa. Benih, ketika saya sebarkan benih itu sendiri, benih itu tumbuhnya tidak maksimal. Tapi ketika benih itu saya tebarkan banyak sekali, benih itu tumbuhnya maksimal. Saudara, saya ngerti ketika saya belajar tentang Tuhan taruh kita di komunitas. Tuhan taruh kita di komunitas. Itu artinya seperti orang-orang ini, saudara. Waktu orang ini kelihatannya lagi gak punya hope, gak punya harapan lagi. Dia lumpuh, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia nyembah Tuhan mungkin gak bisa. Kenapa? Dia stres dengan kelumpuhannya. Tapi ketika ada orang yang seperti saya bilang, dia taruh benih itu, dia ambil benih itu dari kain, pindah ke kompos, pindah ke tanah biasa. Ada orang-orang yang berkata, pastor, saya akan bantu pastor. Kak, aku akan bantu kakak. Ada orang-orang yang bantu orang yang lumpuh ini dengan berkata, ayo ikut sama kita, percaya sama kita. Kita pasti bawa ke tempat di mana engkau akan ketemu Tuhan, ketemu kesembuhan itu. Ada beberapa orang, ada beberapa sahabat yang dia angkat tandu tersebut. Betul saudara, Alkitab mencatat dengan jelas. Dan ketika orang tersebut diangkat, saudara, Yesus tetap mengajar. Yesus tetap ada di online. Yesus tetap ada di gereja. Tapi saudara, kelihatannya tidak bisa terjangkau. Orang-orang tersebut paksa dengan membuka genteng. Orang-orang tersebut datang ke rumah saudara. Orang-orang tersebut berkata, hey, lewat WA kepada saudara. Mungkin lewat DM kepada Instagram saudara. Kenapa? Ketika engkau lagi di dalam lembah yang kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika saya baca Bible, saudara, saya ngerti benih itu ditakdirkan untuk jadi pohon. Dan ketika pohon itu berbuah, pohon itu akan kembali menghasilkan benih, saudara. Saudara, ketika saya belajar ini, saya ngerti banget satu hal yang luar biasa. Kita gak bisa sendirian. Gak bisa kelihatannya happy, pas sebenarnya di dalam tuh luar biasa gak happy. Dan ketika engkau tidak happy, engkau gak bisa ngomong dengan mulut dan berkata, help me, help me. Tidak semua orang mengerti apa yang ada di pikiranmu. Tidak semua orang mengerti kalau engkau gak pernah ngomong. Dan ketika saya tahu orang yang lumpuh ini pada akhirnya diselamatkan, disembuhkan. Saudara mungkin butuh bukti. Saya akan bacakan kepada saudara. Ayat 9. Mari sama-sama kita baca. Mungkin sebentar, saudara saya kasih izin untuk buka WA-nya sebentar, untuk buka Bible-nya. Ayat 9, Markus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu telah sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Saudara, lebih banyak mana? Engkau menghakimi dan berkata,
orang itu nggak layak, orang itu nggak layak, orang itu nggak layak. Atau saudara berkata, ayo angkat tilammu dan berjalanlah, ayo ikut sama aku, kita pandu sama-sama engkau untuk masuk ke dalam terang. Saudara percayalah saudara, ini masa-masa Tuhan mau bikin bibit saudara jadi bibit yang sehat dan kuat. Bukan jadi cuma bibit, tapi pohon yang kuat dan sehat. Tapi ketika engkau harus dipindahkan sama tangan Tuhan, engkau mungkin berkata, oh sakit aku gak mau. Gak bisa saudara. Kalau engkau tidak dipindahkan, bibit di kain tidak akan bisa jadi pohon yang besar. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk akarnya menyebar. Ketika kau dipindahkan ke kompos, engkau gak bisa besar juga. Kenapa? Karena akarnya tidak akan bisa berkuat. Kenapa? Karena kompos sangat rendah, sangat tidak padat. Tapi ketika engkau ditaruh di tanah yang tepat, akarnya akan sangat kuat dan engkau akan jadi pohon yang luar biasa tingginya. Ketika Alkitab berkata, Yesus berkata, pilih mana? Semua orang akhirnya terdiam. Yang berkata, orang itu harusnya gak disembuhin. Tapi semua orang terdiam. Kenapa? Karena pada akhirnya iman 4 orang tersebut yang membawa itu berbuah sebuah hal yang ajaib. Mereka akhirnya menghasilkan kesembuhan yang akhirnya jadi KKR pertama kali buat kita semua bisa lihat di Kapernaum saudara. Sebuah kota yang kalau saudara ke Israel nanti saudara akan lihat Kapernaum itu seperti apa. Saudara, saya percaya hari-hari ini mungkin saudara lagi ngerasain, Pastor saya nggak nyaman di gereja. Kak, saya nggak nyaman di gereja. Kok saya nggak nyaman di gereja. Saya nggak nyaman pelayanan. Saya udah meninggalkan dunia yang rohani. Saya udah gak mau tahu lagi dunia-dunia yang rohani. Engkau lumpuh secara rohani. Engkau di rumah lumpuh secara rohani. Biarkan siang ini dan sore ini kan sama-sama kita bangkit yuk. Saudara, jangan lepaskan dirimu dari komunitas. Ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk bawa tandu buat saudara. Kalau saudara hari ini ketemu sama online service hari ini, saya cuma mau encourage saudara. Tidak kebetulan saudara melihatnya. Kalau saudara melihatnya, saudara bisa nanti ada nomor telepon. Kalau saudara berkata, Ko Jul, Pastor Jul, bantu saya mau masuk dalam komunitas. Saya mau kembali jalan sama Tuhan. Tapi saya nggak tahu caranya. Ada nomor telepon nanti di bawah saudara. Di akhir daripada online service ini, saudara telepon. Kenapa? Kami bersedia untuk bawa saudara, untuk bantu saudara. Bukan sebagai seorang yang akan menggurui saudara, tapi seorang yang berjalan bersama saudara untuk bikin akar saudara tepat di tanah yang tepat saudara. Saudara, hari ini mungkin saya gak banyak bercanda seperti biasanya. Mungkin saya gak ketemu lagi goyang-goyangan seperti biasa. Kenapa? Karena pesan Tuhan ini kuat sekali. Benih itu diharuskan untuk tumbuh saudara. Tapi sekali lagi, yang bikin benih itu kalah adalah masa-masa proses di mana ketika benih itu dipindahkan saudara. Kalau saudara hari-hari ini berkata, Pastor mah enak hidupnya, semuanya enak. Saudara, akan ada saatnya saya akan cerita kepada saudara proses apa yang saya harus hadapi bersama keluarga, bersama istri saya. Bukan sebuah proses yang indah saudara, tapi semua proses yang tidak indah, yang tidak sempurna, itu dibikin sama Tuhan sempurna. Supaya apa saudara? Jadi kesaksian. Kalau semuanya baik-baik saja, tidak akan ada yang kesaksian saudara. Tidak ada kesaksian. Kalau saudara berkata, wah Pastor, tolong saya Pastor. Mari hari ini bangkit secara rohani saudara. Bangkit untuk berkata, back to the Bible. Alkitab berkata back to the Bible. Kenapa back to the Bible saudara? Waktu akar kita di dalam, waktu ketika Yesus mati, saudara, yang dia lakukan dia mengalahkan alam maut. Saudara bisa mengalahkan alam maut? Oh bisa saudara. Saudara bisa mengalahkan keakuan saudara. Mungkin rasanya saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin rasanya frustasi dan depresi yang sangat luar biasa. Tapi percayalah, ketika akarmu tambah dalam, di tempat yang sangat gelap, dengar ini, di tempat yang sangat gelap itu ada airnya. Ada airnya, ada humusnya, semua lengkap. Dan waktu ke atas, dia menghasilkan buah yang tepat dan enak dan manis. Mungkin orang berkata, engkau sudah kalah. Tidak, saya mau berkata, itu proses.
Dan percayalah, di masa-masa resesi ekonomi yang akan kita hadapi di depan sana, saudara dilatih bukan hanya cuma mengucap syukur, tapi jadi benih yang kuat dan pohon yang besar. Sehingga banyak orang yang berkata, kok bisa Tuhan melakukan hal yang dahsyat sama aku? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Karena sekelilingmu semua mendekat kepadamu dan berkata, kok bisa? Sedangkan kau berkata, yes, aku bisa karena aku ditanam sama orang-orang yang menaruh tandu, yang berkata, Yesus bantu dia, Yesus bantu dia, Yesus bantu dia. Dan pada akhirnya orang yang mengalami revival ini bukan hanya orang yang ditandu, tapi orang yang nandu. Saudara, saya hari ini sekali lagi saya bersama David. David harus selalu senyum sama saudara. Dan saudara, di belakang saya, di depan saya tetap ada namanya Andri, saudara. Nah, kalau kemarin Michael, hari ini ada Andri, juga ada Andrea, saudara. Di tempat ini ada beberapa tim lagi, ada Amsal, ada Ocep, ada Gerald, bahkan ada Parian. Dan semuanya itu seperti satu keluarga yang sama-sama mengerjakan sesuatu yang namanya salvation, keselamatan. Nggak ada yang sia-sia. Saudara tahu nggak? Mereka semua lagi bawa tandu buat saudara yang lagi ngalamin hal-hal yang lagi gak enak. Kita lagi bawa tandu, saudara. Dan kalau saudara berkata, Ko Jul, doain kami dong, walaupun lewat online. Ko Jul, Parian, Andri, doain kami dong. Orang-orang ini gak kelihatan sama saudara. Kenapa? Karena dalam produksi ini yang kelihatan cuma saya sama David. Tapi percaya gak saudara, tandu itu, orang-orang yang bawa tandu itu tidak tercatat namanya, detail namanya tidak tercatat di Alkitab. Tapi efeknya mereka luar biasa sekali, tercatat dengan luar biasa di Alkitab. Saudara, yang tidak terlihat kadang-kadang itu yang bawa dampak luar biasa. Dan hari ini mari sama-sama, kalau engkau lagi ngerasain tekanan yang luar biasa, ekonomi, apapun bentuknya, saya mau bilang, ekonomimu boleh hancur, tapi engkau harus minta sama yang punya ekonomi, yang punya uang, yang punya berkat. Siapa namanya? Yesus. Bukan mintanya uang, saudara. Uang gak bisa beli kebahagiaan, gak bisa, saudara. Tapi minta sama Yesus. Nah, sore ini sebelum saya selesai, mari sama-sama kita doa yuk. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Saudara, mungkin saudara berkata, Pastor, saya gak tahu lagu ini. Saudara, kita kan sama-sama bersama-sama nyanyi lagu ini. Lagu ini ngajarin kita ketika kita berakar, ketika kita lagi dalam kondisi yang gelap, yang nggak kelihatan apa-apa. Semua orang kelihatannya benci kita, semua orang menjauh dari kita. Tahu nggak? Yang nggak pernah ninggalin itu Yesus. Yesus nggak pernah ninggalin saudara. Dan saya mau panggil sahabat saya, saudari Aca, untuk bantu saya sing song di song, saudara. Nyanyikan lagu ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya tahu, saudara, doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi ada satu lagi, saudara. Kalau engkau nyanyi dalam hatimu, engkau gak bisa doa, Pastor, saya gak bisa doa. Nyanyi, saudara. Hanya nyanyi. Dan ketika engkau nyanyi, tahu gak? Hadirat Tuhan itu yang bikin perubahan di rumahmu, di kamarmu. Sampai pada akhirnya engkau akan melihat benih itu bukan hanya tumbuh ke bawah, tapi mulai jadi pohon yang tinggi. Mari sama-sama kita sembah Tuhan ya, saudara, dengan lagu ini, saudara. Jesus, I'm in love with you. Amin. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more
sekali lagi yuk sama-sama. Jesus, and Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Father, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. And draw me closer, closer to your heart. Ayo saudara, biar keyboard saja, biar keyboard saja. Gak apa-apa, gak apa-apa engkau nangis, gak apa-apa. Seperti kain yang lagi basah nutupi setiap benih yang ada. Mungkin kau lagi berkata, Tuhan sakit, Tuhan sakit. Saya pernah rasain sakitnya saudara. Saya pernah rasain gak pengen ya saya melangkah dalam Tuhan. Gak pengen saya berkata apa-apa lagi. Saya berkata Tuhan jahat, Tuhan jahat. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, kalau benihnya muncul itu karena Tuhan saudara. Saudara jangan reject Tuhan. Izinkan Tuhan di sore ini sentuh saudara, buka hati saudara. Hanya buka hati. Hanya buka hati saudara. Mari tutup mata. It's okay you cry. Gak apa-apa engkau nangis. Karena Roh Kudus lagi kerja. Roh Kudus lagi kerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lawat di kamar-kamar Tuhan. Engkau lawat Tuhan di ruang tamu. Engkau rawat keluarga-keluarga di televisi di depan yang lagi nonton di laptop Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari terus saudara, terus saudara, terus. Oh Tuhan Yesus, 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 Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Terima kasih ya Abba. Terima kasih buat sore ini. Mari saudara, saudara yang berkata, Tuhan, aku mau jatuh cinta lagi sama Tuhan. Walaupun aku ditutup, walaupun aku di lembah kekelaman. Mari ikuti doa saya yuk. Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun aku sudah Kristen, Tuhan, izinkan aku melangkah lagi. Izinkan aku bukan hanya berakar tapi bertumbuh lagi. Makasih untuk semua proses. Terima kasih untuk semua proses yang sakit banget. Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Bahwa aku naik kembali ya Abba. Karena aku sayang sama Tuhan. Jangan biarkan aku jatuh ke tangan manusia Tuhan. Biarkan aku jatuh ke tangan Tuhan saja. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, taruh tanganmu di dada dan 1 menit ini saudara doa. Apa yang jadi butuhmu saudara? Apa yang jadi kebutuhanmu? Ayo doa. Mukjizat itu ada. Ini bulan Mei, bulan mukjizat. Ayo doa saudara. Yesus. Mukjizat terjadi ketika Yesus bangkit saudara. Demikianlah firman Tuhan berkata, saudara pun harus bangkit. Saudara harus bangkit. Saudara harus bangkit. Yesus bangkit. Saudara adalah murid-muridnya, harus bangkit. Ayo, minta saudara, minta. 30 detik lagi saudara. Ayo jangan sia-siakan waktu ini saudara. Mari minta saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Makasih ya Abah buat sore ini. Makasih. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, meteraikan semua orang yang sudah berdoa. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, bukan hanya kemenangan, tapi damai, sukacita, keberhasilan yang jadi bagian kami di bulan Mei ini Tuhan. Tuhan, izinkan saya bernyanyi bersama anak saya yang paling bungsu. Saudara, saya memanggil anak saya yang paling bungsu. Anak saya juga, saudara, banyak pergumulan, saudara. Sudah gede, saudara. Sudah gede banget. Sudah gede banget. Dan sometimes orang berkata kami cocok. Mukanya, gayanya, kelihatannya sama. Ya mau gimana, nah bapaknya seperti ini, anaknya pasti seperti ini. Tapi saya mau hari ini mau nyanyi sama anak saya, saudara. Nyanyi sederhana. Yuk, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, for endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Saudara, dia juga suka Korea. Dan bukan hanya suka Korea, tapi dia juga suka nari. Ya, dia nggak pintar di matematika, is okay. Tapi saya mau bilang saudara-saudara, setiap saudara yang seumuran sama anak saya seperti ini, dan kau berkata, Kak, aku pengen nari mungkin seperti anak kakak, aku pengen nyanyi juga seperti anak kakak. Mari bersama-sama seperti keluarga, kita sama-sama. Saudara, sekali lagi, ini masa-masanya engkau gak boleh sendirian. Ini masa-masanya engkau harus bersama-sama. Kau gak bisa skip hidupmu, engkau harus terobos hidupmu. Yang tidak enak harus diminum untuk sembuh dari sebuah penyakit. Dan biarkan kami sama-sama berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara yang di rumah. Yuk kita sama-sama angkat tangan, yuk. Kita sama-sama angkat tangan. Tuhan, kami berdoa buat semua sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, Saudara yang hari-hari ini berkata, rumah kami butuh mukjizat, hidup kami butuh mukjizat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Seruangan ini sedang mengangkat tangan dan berkata, disembuhkan di dalam nama Yesus. Disembuhkan Indonesia dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Disembuhkan rumah-rumah dari masalah keuangan di dalam nama Yesus. Disembuhkan dari masalah-masalah keluarga di dalam nama Yesus. Disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biar suasana surga ada di tempat pekerjaanmu, ada di rumahmu, ada di semua tempat di mana kau berada. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar damai sejahtera Allah turun atasmu, atas keluargamu, dalam nama Yesus. Saudara, sampai ketemu di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota Bekasi, Tuhan. Kami berdoa untuk Kabupaten Bekasi, Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu ada atas kota dan kabupaten ini, Tuhan Yesus. Tuhan lagi mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk kota dan kabupaten ini, Tuhan. Kami percaya Bekasi akan dilawat Tuhan. Bekasi akan ngalamin revival, Tuhan. Sebagaimana juga Indonesia, kami berdoa bagi Indonesia, Tuhan Yesus. Setiap kepala pemerintahan, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sampai yang terbawa, Tuhan, RT, RW, biar seluruh
kepala keluarga yang ada Tuhan Yesus boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan sembuhkan Indonesia, sembuhkan bangsa kami Tuhan Yesus, sembuhkan bangsa kami Tuhan, biar bangsa ini boleh segera keluar dari kondisi situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami boleh lihat ada banyak kesembuhan Tuhan, kami boleh lihat angka-angka kesembuhan yang terus naik Tuhan. Kami boleh lihat Tuhan, walaupun yang meninggal mati Tuhan, tapi kami percaya pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan pemulihan lebih besar dari segalanya Tuhan, lebih besar daripada maut yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gembala kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gembala kami, Pastor Andy Cokro Tuhan, beserta para pastoral yang ada Tuhan. Berkati hamba-hambamu Tuhan, biar kemanapun hamba-hambamu melangkah Tuhan berkati, biar setiap langkah yang dilewati Tuhan Yesus semuanya menjadi kebun buah-buahan Tuhan Yesus. Tuhan berkati, berikan terus kesehatan dan kekuatan bagi seluruh tim penggembalaan yang ada Tuhan Yesus. Untuk Pastor Andy, istri beserta anak-anaknya Tuhan Yesus, Tuhan berkati lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga untuk semua yang menyaksikan Tuhan Yesus NDB online service ini Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi Tuhan Yesus dari setiap permasalahan yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang menyaksikan sama-sama katakan amin. Dan sebelum kita selesai sama-sama, mari sama-sama kita doa berkat. Tapi sebelum doa berkat, biar kita sama-sama nyanyiin sebuah lagu yang ini memberkati saya di akhir daripada servis kita hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Dan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bilangan 6 ayat 24 berkata seperti, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Demikianlah engkau diberkati keluar masukmu, diberkati bakulmu, diberkati rumahmu, diberkati kemanapun kau pergi. Karena apapun yang kau lakukan, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin.